Saudara bersuka cita pada siang hari ini? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap mendengarkan firman Tuhan, katakan ye. Haleluya. Saya kebagian kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. It's always an honor, it's always a pleasure to share the word di JCC. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Pastor Albert dan Pastor Intan untuk memberikan kepada kami yang muda-muda untuk melayani saudara pada siang hari ini di mimbar ini. Kurang lebih sekitar seminggu yang lalu, saya WhatsApp Pastor Albert dan saya menanyakan dan meminta arahan kira-kira apa yang dia ingin saya sampaikan untuk jemaatnya di JCC dan apa yang mungkin ada arahan, dan dia memberikan saya satu topik tentang obey, tentang mentaati firman Tuhan, mentaati apa yang Tuhan mau supaya kita bisa hidup sesuai firman Tuhan dan juga kita dapat bertumbuh. So he gave me a short sentence yang mengatakan obey well to grow. Taat supaya kita bisa bertumbuh. Taat untuk supaya kita bisa bertumbuh. Jadi kalau saudara mau mencatat title daripada message siang hari ini adalah Obey Well to Grow. Karena saya percaya orang yang rajin mencatat pasti masuk surga. Ya. Akan ada waktu di mana Tuhan mau berbicara kepada kita untuk melakukan satu hal yang di mana hal itu kita nggak pernah berpikir akan hal tersebut, atau terkadang Dia mungkin sudah pernah menegur kita atau berbicara akan hal tersebut melalui Roh Kudus, tetapi kita memilih untuk mengabaikannya. Or we choose to have not dealt with what God wants. Oh, He has asked. Terkadang Dia memberikan ujian bagi kita bukan sebagai hukuman. Dia memberikan ujian but rather to see, tetapi supaya kita dapat melihat sendiri keberadaan hati kita terhadap Dia itu seperti apa. Keberadaan hati kita, our position, our hearts, and what our relationship with God is like. Seperti di sekolah pada umumnya, di SD, di SMP, SMA, dan universitas, kita sering diberikan ujian kan? Diberikan ulangan. Sebenarnya ujian itu semua untuk supaya guru kita, para guru kita tahu secara akademis itu kita berada di posisi yang mana. Dan juga untuk supaya kita sendiri tahu kemampuan akademis kita. Supaya kita tahu seberapa kita mengetahui akan mata pelajaran tersebut, seberapa kita paham akan mata pelajaran tersebut. And sometimes you see God is testing us so we can see where our heart is. Supaya kita sendiri dapat melihat hati kita, posisi kita terhadap Tuhan itu seperti apa. When the test comes, saat ujian itu datang, the test, sebenarnya ujian itu is never for God to find out where your heart is at. Bukan untuk Tuhan cari tahu hati saudara ada di mana, respon saudara ada di mana, sebab Dia Maha tahu. He's already know your heart. Dia sudah tahu your position. He already knows what your response is gonna be. Tetapi when the test comes, it's always for us untuk kita cari tahu dan supaya kita juga tahu di mana, bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Terkadang mungkin Tuhan berikan kita ujian atau cobaan and He lets it come to pass, dan kita memilih untuk berbalik daripada Tuhan. That means iman kita masih perlu diperbaiki. Mungkin kita kecewa sama Tuhan. Means we need to work on our relationship with God. So the test always for us to find out and see where we're at with God. Ada waktu di mana Tuhan akan minta ketaatan oleh saudara dan saya, dengan mungkin cara Dia menaruh jarinya aja, cukup jarinya aja di satu area dalam kehidupan kita. There are times when God will just put His finger in an area of your life. Buat beberapa mungkin area itu seperti, mungkin saudara seorang Kristen rajin ke gereja, saudara melayani Tuhan, tekun, you're doing everything. But there's this area where saudara sedang menjalani hubungan dengan seseorang yang berbeda agama. And God wants you to stop that.
Dan Tuhan minta saudara untuk lakukan apa? Yaitu say bye-bye to that person. Bye-bye. Orang itu gak baik untuk kamu. It's not adding anything into your life. That's what maybe God is telling you to do. Ada juga mungkin yang living in immorality atau hidup tidak di dalam kekudusan. And the Lord is just asking you to give it up. Mungkin ada yang menghalalkan semua cara dalam bisnis supaya untungnya dia semakin besar dengan cara merugikan orang lain. Ada juga mungkin yang bekerja untuk sebuah perusahaan tapi kamu gak mempunyai integritas. Kamu malas, kamu gak mau bekerja dengan baik, bekerja melakukan hal-hal sampai tuntas. You know, you're cheating, you're stealing money. And He wants to change all of that. Dan Dia mau kita hidup sesuai perintahnya. Kadang bukan sesuatu yang sinful. It could just be something yang so simple, hal kecil. Yang maybe hal kecil itu memakan pikiran saudara, is taking up your life. Dan Tuhan mau meluruskan saja sedikit prioritas kita. Contohnya maybe saudara sudah seharian kerja, pulang ke rumah, waktunya untuk habiskan dengan suami atau istri, but you choose to turn on the TV dan nonton olahraga atau apa itu sampai larut malam. And rather than spending time with your family, seperti yang Tuhan mau, we rather watch the TV. Pertanyaannya adalah, when that test comes, atau apa yang Tuhan minta itu datang, pertanyaannya adalah, what will you do at that moment? Maybe in our marriage, ada yang perlu kita perbaiki, kita harus saling memaafkan, rendah hati antara sesama. What will you do at that moment? Semua mungkin sulit kelihatannya. Ada waktu di mana Tuhan berbicara dengan khusus kepada kita dan secara clear Dia ingin kita mengambil keputusan on whether kita mau mendengar suara Dia atau kita mau berjalan secara kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Dan kita gak mau ikut jalan Tuhan, but we choose to do it our own way. We choose our own path, berbalik daripada Tuhan. Dan pada saat itu, when we choose untuk berjalan sendiri, it shows us instantly where we are with the Lord. Semuanya akan tertunjukkan. Ternyata mungkin aku gak sedekat itu dengan Tuhan. Still need to work on a few things. You see, a lot of the times, banyak sekali we fall, kita jatuh di dalam satu kategori yang saya suka bilang, conditional obediences. Conditional obedience. Kita mau taat kepada Tuhan, hanya if it's convenient buat saya. Kalau itu gampang buat saya. Saya mau mengikuti Tuhan, aku akan taat sama Tuhan kalau Dia memberkati aku. Aku mau taat sama Tuhan kalau aku boleh tetap pergi clubbing. Aku mau taat sama Tuhan, aku bisa kok mengasihi sesamaku, keluargaku, tapi kalau misalnya soal memaafkan, tunggu dulu. Aku gak yakin. You know, and as soon as Tuhan meminta kita untuk taat di mana kita gak merasa nyaman dan kita gak tahu sebenarnya kenapa Tuhan meminta itu, maka respon kita selalu gak bisa Tuhan. You see, like aku bisa taat tapi jangan suruh aku melayani Tuhan dan datang ke gereja di hari Minggu jam 6:30 pagi seperti pelayan JCC. I mean, I'll serve you, but don't ask me to come at 6:30 because on the Saturday night, aku harus ada di Senoparty. Woo! Right? So, aku mau taat Tuhan, but it's on my condition. You see, itu bukan yang Tuhan mau. Karena ketaatan atau obedience is doing God's will in God's way, in God's timing. Ketaatan adalah melakukan kehendak Tuhan dengan caranya Tuhan, di waktunya Tuhan. Kita harus sama-sama belajar untuk jalan dalam ketaatan. We gotta learn to walk in obedience. Terkadang saat kita gak bisa lihat rencana Tuhan dan seringnya kita tuh gak bisa tahu Tuhan tuh maunya apa. Yang sering terjadi kita mulai bertanya-tanya dan akhirnya kita cuma sibuk bertanya aja sama Tuhan, kenapa aku harus taat, kenapa aku harus lakuin ini, kenapa aku harus baik sama orang itu, sehingga kita sebenarnya lupa
mentaati perintah atau kita lupa untuk melakukan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Di Kejadian 22 ayat 1, di Kejadian 22 kisah ini adalah contoh pertama akan ketaatan di mana Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya. Anak yang telah dinanti-nantikan oleh Abraham, yet God asked Abraham to sacrifice. Tetapi yang kita lihat adalah we see an obedience, satu ketaatan dari karakter seorang Abraham. Kejadian 22 Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 1 dan 2, Tuhan memberikan satu ujian kepada Abraham. Right? God gives him this test not to see, bukan karena Tuhan mau tahu kira-kira Abraham tuh responsnya apa. Tuhan udah tahu. Bukan untuk melihat isi hatinya atau kesetiaannya Abraham. Tuhan udah tahu. But rather it's for God wants Abraham sendiri to see it for himself. Supaya dia sendiri dapat melihat dia itu posisinya dengan Tuhan itu seperti apa. And God didn't explain kepada Abraham akan dia punya rencana. Dia gak harus juga, Tuhan gak harus jelasin semua. Dan akan ada waktunya di mana Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu hal. And He doesn't explain Himself. And we have no idea what's going on. Seperti Abraham pasti he had so many questions. Kenapa Tuhan? Kenapa anakku? Kenapa now? Kenapa me? Kenapa not this other person? Kenapa Tuhan minta saya sacrifice dia? Tapi kita lihat respons Abraham di ayat 3. Dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. We see that Abraham, dia langsung berangkat. Kalau bahasa Inggrisnya, the very next day, dia langsung, he went. Respon Abraham adalah keesokan harinya dia langsung berangkat pagi-pagi untuk memulai the 3-day journey ke gunung yang Tuhan suruh. So, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, so Abraham rose early in the morning and saddled his donkey. You see, ketaatan itu is easiest when it's immediate. Saat kita melakukannya langsung. Ketaatan itu lebih gampang kalau kita melakukannya langsung daripada kita menunda, sehingga akhirnya kita penuh dengan alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan itu adalah suatu kebaikan untuk diri kita sendiri. That it's a benefit for ourselves. Yet we choose to delay dengan begitu banyak excuse dan alasan sampai kita miss what God wants us to do. Yang Tuhan mau adalah bukan untuk kita bertanya-tanya kenapa ini, kenapa itu, atau mencoba mengerti pikiran Tuhan, tetapi yang Tuhan cuma minta adalah to obey His will, untuk taat akan rencananya buat hidup kita. Jangan sibuk untuk mencoba mengerti atau mencari tahu. Just obey His word and watch God do what only He can do. Trust Him. When He speaks, saat Tuhan berbicara, we just do it. Tuhan, gimana nih aku mau nikah kalau misalnya Tuhan suruh aku putus sama dia. Memang dia beda agama, tapi if you tell me to putus sama dia, aku gimana bisa nikah? Just obey His word. Taat saja sama perintah Tuhan. And watch Him do what only He can do. Trust Him. And when He speaks, we just do it. Sekali lagi, obedience is God's timing. Obedience is God's will, God's way, in God's timing. 3 hal that will happen when we obey God. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara pada siang hari ini. Number 1 is that when we obey God, He becomes more real to us. Terkadang kita
Terkadang orang have a less sense of God, mereka merasa Tuhan itu jauh atau mereka nggak bisa ngerasa Tuhan, itu karena mereka nggak taat dengan Tuhan sehari-harinya. They do what they want rather than what God wants. Mereka melakukan apa yang dirinya sendiri mereka mau, yang convenient buat mereka, tapi mereka nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Apa perintah Tuhan, apa kata Tuhan di Alkitab, itu mereka nggak mau lakuin. And when we do that, yang terjadi adalah kita mengurangi the presence of God in your life in a way sehingga saudara nggak bisa lagi ngerasain Tuhan, nggak bisa ngerasain lagi hadirat Tuhan. That we feel jauh sekali dengan Tuhan. You see, di Kejadian 22 ayat 10, saat Abraham sudah mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Waktu Abraham taat, dia taat dulu, and then God revealed himself. Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham. And he said, "Because you obey me, I've prepared something for you." Because Abraham begitu dekat dengan Tuhan, and his position and his heart was in the right place, God was able to reveal himself. Begitu juga dengan kita. We need to obey first, taat dulu. Maka Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita, all his goodness for our lives. Yang kedua, when we obey, saat kita taat akan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan, we understand our significance to God. Banyak orang ngerasa mungkin dirinya nggak berarti di hadapan Tuhan atau signifikan, dirinya ini signifikan buat Tuhan. Karena mereka nggak mau taat, sebenarnya karena mereka nggak mau taat kepada Tuhan. When you and I obey God, di saat kita sama-sama taat akan perintah Tuhan, kita sama-sama we get a sense straight away, langsung kita menyadari bahwa Tuhan itu melihat kita, and that He is in your life, that God is involved in our life. Ada satu harapan bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan gak hanya dengar doa dari satu orang atau satu kaum atau yang melayani saja di mimbar, tapi kalau saudara taat akan firman Tuhan, saudara taat akan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup saudara dan rencananya, God sees you, dan saudara itu berarti bagi Tuhan. That you are precious in His eyes. Ayat Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Di situ mengatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan, dalam bahasa Ibraninya adalah Jehovah Jireh atau God sees. God sees to it, kalau lebih tepatnya. God will see you through it. Tuhan akan melihat dan Dia akan memberikan jawaban. He will provide, He will see you through it. Dia akan bersama saudara untuk melewati ujian, melewati masalah yang ada di hadapan Tuhan. Because He is Jehovah Jireh, He will provide a way out. God will see you through it. So when we obey, we understand our significance to God. Bahwa kita berarti. And God will always see you where you're at. Tuhan gak hanya memberi, but He also sees you. Dia akan memberikan jalan keluar. No matter what we are going through, God will see you because you are precious to Him. Yang terakhir, when we obey God, God blesses us and He blesses others. When walking with obedience, it affects the people around us. Kalau kita taat, berjalan dalam ketaatan, takut akan firman Tuhan, yang terjadi adalah di sekeliling kita juga mulai berubah. Keadaan keluarga kita, keadaan istri atau suami kita, anak-anak kita, tempat kita bekerja, pemimpin-pemimpin kita, tetangga kita, rekan kerja kita, partner bisnis kita, everything around us begins to change. Dan ini yang kita katakan berbuah. Selama ini kita bahas, be fruitful, multiply. This is what it's talking about.
That's why kenapa Pastor Albert asked me to talk about obeying, untuk taat. Karena di saat kita taat akan firman Tuhan, taat akan apa yang Tuhan inginkan, yang Dia inginkan untuk kita lakukan, everything around us begins to change. Ada blessing dan Dia berkati others juga. Kejadian 22 ayat 15 sampai 17 dikatakan, saya bacakan bahasa Inggris saja. Then the angel of the Lord called Abraham a second time out of heaven and said, by myself I have sworn, and says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gates of the enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Dan itu because you have obeyed my voice. Itu pertama kalinya kata obey itu muncul di dalam firman Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati, He will multiply, He will bless you. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Karena kamu, you have obeyed my voice. When you obey God, Dia catat itu semua. Saat kita taat akan perintah Tuhan dan keinginan Dia, Tuhan catat semuanya. You see, Tuhan janjikan satu hal kepada Abraham. Then Tuhan kasih ujian, right? So that Abraham bisa tahu sendiri where his heart is with God. God asked the one thing that meant the most to him, yaitu Ishak. Tetapi Abraham meresponi dengan baik. Dia mengikuti apa perintah Tuhan. Dia mengikuti perintah Tuhan, dia taat without really understanding what's going on. Dan di situ Tuhan memberkati dia. Dan begitu juga sama dengan kita, if we just obey Him, if we follow His word, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, He's gonna do the same right thing. Dia akan bless you and He will open the floodgates of heaven for you. Whatever He asks, apapun yang Dia minta, atau Dia suruh kita untuk kerjakan, it's always gonna be for the best. Pasti akan yang terbaik. Obedience is our responsibility and the outcome is God's. We do what He leads us to do and we trust Him. Ketaatan itu adalah tanggung jawab kita. We have to do it. Tetapi the outcome, hasilnya, itu milik Tuhan. Kita hanya bisa lakukan kemana Dia suruh kita pergi, and we trust Him, dan kita percaya sepenuhnya. There will always be a blessing in obedience. And you have no idea what God can do through you in one moment of obedience. Mungkin saudara siang hari ini datang dan berkata, hey, aku udah taat Kak. Aku udah lakukan semua perintah Tuhan. Aku udah berusaha hidup baik, but I still haven't seen the breakthrough. Aku belum melihat breakthrough yang Tuhan janjikan. Aku belum mendapatkan jawaban. Aku belum dapat pasangan hidup, but I've lived right, I've lived righteous, I've lived holy. And it's easy for mungkin Kak Ryan untuk stand up there and say all this stuff, Kak. But I've obeyed God, what do I do? Aku harus gimana? Jawabannya cuma satu. Tetap taat sama Tuhan. Walk in obedience. Karena apa? Because di saat kita taat, kita bukan mengejar berkat-berkatnya. But rather we do obey Him karena He loves us first. Dan karena kita mencintai Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He will give you another helper. He may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. And maybe today you're saying, oh Kak, gampang untuk Kak Ryan berdiri di situ. Tuhan minta aku ampuni seorang, tapi aku belum bisa mengampuni. It's easy for you to say that. Well, I have a story. And that story adalah tentang saya dan istri saya beberapa bulan yang lalu.
Mestinya bulan Oktober we were expecting a child. 9 bulan istri saya mengandung. On the Monday, di bulan Oktober, kita pergi ke dokter, dan doktersnya memberitahukan bahwa, oh ya, semuanya sehat, semua baik, ini hanya tinggal hitungan hari. Oh, we were so excited with joy that any moment this beautiful baby girl would come out into the world, into our hands. Hari Minggu pagi, we were getting ready for church. Tiba-tiba istri saya bilang, oh saya nggak bisa ngerasa baby ya, biasanya aktif, kok nggak bergerak-bergerak. Let's just go to the doctors. We went straight away to the doctors. Kita langsung pergi ke dokter. Sampai di sana mereka pasang alat untuk mendeteksi jantungnya. At that moment I didn't know what was going on. Saya nggak tahu. But you could tell from their faces, kelihatan dari wajahnya para suster that something was going on. Something was up. Dan susternya bilang, tunggu aja dokternya nanti datang. Selang beberapa menit kemudian dokternya datang yang melakukan USG. And he told us that the baby is gone. Anak yang kami nanti-nanti Tuhan telah panggil ke surga. At that time, I had so many questions. Saya berkata sama Tuhan, God, I've served you. Dari saya umur 15 tahun, saya udah melayani Tuhan. Di mana engkau? How could you let something like this happen? I've never smoked, I've never drank, I've never been to the club. Saya nggak pernah main perempuan, saya hidup, I've never done drugs. I've lived by your word. Tapi kenapa engkau izinkan ini terjadi? I didn't understand. Kenapa Tuhan minta putri kami? And we struggled to understand that day. Sampai malamnya mau tindakan, karena istri saya harus disesar untuk mengeluarkan bayinya. When I was sitting in that operating room bersama istri saya, there was so much grief and pain yang saya nggak bisa jelaskan. Tapi yang saya dengar cuma satu kata dari Tuhan. And he says, do you love me, Ryan? Do you love me, Farron? That's all that I could hear. Do you love me, Ryan? Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 14 ayat 15 katakan, if you love me, keep my commandments. Kalau engkau mencintai aku, taat saja. And so that's what we did. Kita berdamai dengan Tuhan. Sampai detik ini saya nggak pernah tahu apa maksudnya Tuhan dengan ini semua terjadi. But I trust Him. I'll hold on to His promise. I'll walk in obedience. Because when I walk in obedience, I know there's blessing on the other side. I know that when I walk in obedience, that Jehovah Jireh, the God that provides, will see me through it. That God will see me through it. That God will provide a way out. Sampai detik ini saya masih gak ngerti kenapa. Tapi saya percaya sama Tuhan. Saya pegang teguh janji Tuhan di dalam hidup saya. Because I know if I just stay obedient, God will show up. Amin. Amin. And 5 months later, we're still standing here. Kita masih berdiri di sini bukan karena kekuatan atau kehebatan kita. Tapi karena cinta kita kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk bisa berdiri sampai hari ini. And God reveals Himself. Gak pernah kami bertengkar, gak pernah kami menyalah-nyalahkan. Our home is still filled with love and joy. Our family is still together. Orang tua saya, mertua saya, semua masih akur. Mereka datang pas Natal, duduk di depan memuji dan menyembah Tuhan. And we'll still stand strong. And we'll still worship God. And we'll still build His kingdom. Walaupun it doesn't make sense right now. Tapi I know that my God is the God that provides. I know that my God will see me through. So come on, stand on your feet. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi pada pagi siang. Tuhan, kau sediakan